semuanya, selamat datang di podcast PGSD. Aku Lintang. Kali ini aku akan membawakan topik yang menarik bagi mahasiswa, yaitu manajemen waktu dalam berorganisasi. Tapi tentunya di sini aku nggak sendirian, aku ditemenin salah satu mahasiswa yang aktif dalam berbagai organisasi. Oke, kita sapa dulu. Halo. Halo Kak Lintang. Gimana nih Kak kabarnya? Kabarku alhamdulillah baik Kak. Kalau kabar Kak Lintang sendiri gimana nih? Alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Kita di sini sama-sama dengan keadaan yang sehat ya Kak. Nah Kakak dari kelas apa dan angkatan berapa nih? Aku dari kelas A, angkatan 2021. Oh sebelum itu kita belum perkenalan ya Kak? Iya, Kita Kak. perkenalan dulu Kakak dengan Kak siapa nih? Oh ya, kenalin semuanya, nama aku Alivia Indartania. Biasanya itu dipanggil Via. Oke Kak Via dari angkatan 2021 kelas A nih. Ya boleh disapa dulu dong Kak teman-temannya. Halo semuanya. Oke. Nah, Kak Via ini akan menjadi narasumber bagi kita. Kak Via sekarang kesibukannya apa nih, Kak? Kesibukanku sendiri tuh seperti mahasiswa pada umumnya ya Kak ya. Kuliah ya kayak gitu Kak. Terus habis itu untuk yang lainnya itu saya ikut organisasi kebetulan, jadi kadang kalau ada kegiatan organisasi saya itu masuk. Terus habis itu lalu ada kalau malam saya les sih Kak. Dan kalau kalau nggak hari Jumat atau Sabtu saya ada bina ekstra pramuka. Oh gitu. Ya. Jadi Kak Via ini adalah salah satu mahasiswa yang aktif dari berbagai kegiatan ya Kak. Bukan hanya di dalam kampus, tapi juga di luar kampus ya Kak ya. Ada internal dan eksternal. Oke Kak. Jadi gini, kita kan sebagai mahasiswa nih. Iya Kak. Kita sebagai mahasiswa itu membutuhkan sesuatu yang digunakan untuk mengembangkan diri kita. Jadi selain kita itu mencari ilmu, pasti kita membutuhkan sesuatu yang mana sih passion kita. Kita bisa menentukan kemana kita akan melangkahnya. Nah, dibantu dengan mengikuti organisasi. Menurut kakak sendiri, organisasi itu penting nggak sih? Menurut aku sendiri itu organisasi itu sangat penting dan itu adalah menemani saya untuk berproses sebagai mahasiswa gitu Kak. Oke, jadi ikut organisasi itu penting ya? Iya Kak. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Hal apa yang harus membuat kakak itu mengikuti organisasi? Hal yang harus aku ikuti sendiri tuh karena organisasi sendiri tuh banyak manfaatnya Kak. Contohnya kita dari relasi sendiri itu pasti banyak ya Kak ya. Kak mungkin kalau misal dari kelas, nggak mungkin dari kelas aja. Kita ikut organisasi, kebetulan saya ikut organisasi pramuka sama SMA ya Kak ya. Jadi saya dari pramuka sendiri kan nggak satu lingkup FVP aja Kak, dari luar lingkup. Jadi saya juga bisa mengenal teman-teman yang lain. Terus pengalamannya juga kita dapat dari pramuka sendiri maupun dari SMA sendiri. Itu berbeda gitu Kak, tentang organisasinya itu gimana. Jadi saya dapat banyak pengalaman dari organisasi tersebut. Oke, jadi hal-hal yang didapatkan dari Kak Via ini adalah berbagai pengalaman ya Kak ya. Iya, Kak. Pengalaman yang luar biasa karena setiap organisasi itu mungkin punya cara mereka masing-masing. Iya betul sekali. Oke, jadi emang asik nggak sih Kak ikut berbagai organisasi itu? Asik sekali ya Kak ya, banyak apa ya, dari pikirannya masing-masing orang kan pasti berbeda. Kita disatukan untuk menjadi sama. Itu sangat seru sekali untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Nah, berarti Kak Via ini mengikuti berbagai organisasi yang menurut kita itu organisasi yang besar ya, dari pramuka, SEMA, yang pastinya di dalam organisasi itu memiliki berbagai kegiatan yang cukup luar biasa juga ya Kak ya. Capek nggak sih Kak ikut organisasi? Kalau capek pasti capek ya Kak ya. Soalnya kan dari aku sendiri itu mengeluarkan tenaga, kayak dari perjalanan rumah ke kampus itu juga lumayan ya Kak ya. Ya capeknya kayak gitu, tapi daripada capeknya kita juga dapat menikmati hasilnya juga Kak. Dari gak usah mikir capeknya, kita menikmati apa yang kita pelajari dari hal tersebut. Gitu aja sih Kak. Oke, jadi dari pengalaman kita akan terbiasa ya Kak Iya, ya. betul sekali. Oke. Nah,
sebelum itu dari organisasi, awal kita untuk kita belajar di sini, untuk kuliah itu adalah mencari ilmu. Tapi kita kalau misalnya kita hanya mencari ilmu saja, kita kan nggak tahu arah kita kemana, jadi diri kita ini di mana, kita masih mencari celah itu. Nah makanya kita mengikuti organisasi, yang namanya ikut ke organisasi, agar kita tahu diri kita itu berkembang sampai kemana nih Kak ya. Nah menurut Kak Via sendiri, antara organisasi dan akademik itu yang paling penting yang mana nih? Kalau menurut aku sendiri, yang paling penting ya kita kembali lagi ke tujuan kita kuliah. Tujuan kita kuliah yaitu mencari ilmu. Tapi di samping kita mencari ilmu, kita butuh namanya pengalaman. Kan dari aku sendiri kan ini PGSD ya Kak ya. PGSD. Aku mencari pengalaman yang sesuai dengan PGSD ini apa? Contohnya dari pramuka sendiri. Kita diajarkan nanti di pramuka juga bakal diajarkan kayak kita mengajar ke siswa-siswi itu bagaimana gitu Kak. Untuk anak SD tingkat penggalan siaga gitu. Kalau di SMA juga saya dapat pengalaman kayak mungkin dari cara mengatur administrasi juga dapat semua gitu Kak. Jadi pengalamannya kita ambil dengan baik aja sih Kak. Nah kakak ini kan punya berbagai kegiatan nih, antara eksternal dan internal ya. Iya. Cara kakak membagi waktu untuk ke semua kegiatan yang kakak ikuti itu bagaimana sih Kak? Kalau dari aku sendiri ya Kak ya, biasanya itu aku bikin jadwal. Kalau misal kita udah merencanakan jadwal itu dengan sedemikian rupa, ternyata pada suatu saat itu jadwalnya tuh kegiatannya tuh tabrakan dengan kegiatan yang lain. Nah itu bagaimana sih, kan biasanya kebanyakan kayak gitu ya Kak ya. Kalau aku menjalani, menurutku yang lebih penting yang mana, yang lebih butuh aku itu yang mana. Nanti kalau misal emang kita kalau nggak gitu bisa dibagi gitu Kak. Misal aku kuliah dulu kan, itu yang penting kan. Habis kuliah langsung kita susul kegiatan tersebut. Biasanya kayak gitu Kak, kayak saling susul menyusul gitu Kak. Oke, berarti biar sama-sama jalan ya Iya, Kak. betul Kak. Kita membagi dengan Seimbang. Oke. Pengalaman apa yang kakak dapatkan setelah kakak mengikuti organisasi? Pengalamannya ya Kak ya, pasti banyak sekali pengalaman yang bisa diambil. Salah satunya ini pengalaman pada hari ini saya diundang baru pertama kali podcast kayak ngisi materi. Saya nggak nyangka kalau misal dari saya sendiri tuh bisa ngisi materi, bisa membagikan pengalaman saya gitu Kak. Ini benar-benar pengalamannya sangat menyenangkan bagi saya. Oke, berarti ini adalah salah satu ya pengalaman bagi Kak Via ya. Iya Kak. Untuk hari esok nanti nih. Nah gini nih Kak Via kan sudah mengikuti berbagai kegiatan dan organisasi nih Kak. Setelah kakak mengikuti berbagai organisasi ini, mungkin ada beberapa hal dari Kak Via yang mungkin itu, oh ini salah satu perubahan dalam diri aku. Mungkin bisa dijelaskan Kak? Oh iya, kalau untuk perubahannya mungkin ada banyak ya Kak ya. Cuman di sini aku menyebutkan salah satunya itu aku lebih peduli kepada orang lain. Jadi waktu pertama sebelum masuk dunia perkuliahan, aku tuh orangnya sangat cuek Kak. Maksudnya peduli hanya pada diriku. Kalau terjadi ke orang lain ya udah gitu aja sih Kak. Tapi waktu masuk ke dunia perkuliahan dan aku mengikuti organisasi, ternyata sosial itu juga penting. Apa bagi saat ini maupun nanti pada saat dunia kerja itu sangat berpengaruh ternyata gitu Kak. Oke, jadi kalau istilah anak zaman sekarang itu dari anak introvert menjadi ekstrovert ya Kak. Oke, dari ikut organisasi tersebut. Emang organisasi itu bisa merubah kepribadian ya? Iya betul Kak, emang aku kelihatan ekstrovert Kak. Nah, mungkin ada salah satu motivasi yang membuat kakak itu aku harus ikut organisasi nih. Mungkin untuk motivasinya dari aku sendiri, mungkin kalian coba deh ikut organisasi. Mungkin dari salah satu salah dua gitu ya kan. Ikut organisasi kalian coba. Kalau emang mungkin kalian merasa ada perkembangan terhadap diri kalian sendiri, itu bisa kalian terusin karena itu berpengaruh baik kan. Kalau emang kalian tidak memiliki perkembangan di dalam organisasi tersebut, kalian bisa coba yang lain. Cari yang benar-benar bikin kalian berkembang gitu Kak. Oke.
Jadi motivasi dari diri kakak itu mengembangkan diri ya, tetap ya, dari topik kita untuk mengembangkan diri kita harus menelusuri mana nih gitu. Jadi Kak Via ini mencoba berbagai hal dulu ya Kak ya. Coba dulu ya Kak, siapa tahu nyaman gitu ya. Iya, oke. Di sini Kak Via boleh kasih motivasi sedikit aja, motivasi buat teman-teman PGSD nih. Oh ya boleh. Ini kalau motivasi dari saya sendiri tuh, kalian coba jalani hidup kalian. Kan hidup kalian cuma sekali ya. Hidup saya juga sekali kan, nggak mungkin kayak kucing 9 nyawa gitu kan. Jadi jalani hidup kita sesuai yang kita mau. Kalau misal emang kita capek, jangan menyerah, kita berhenti istirahat sebentar. Kalau udah, kita bangkit lagi. Jadi intinya kita jangan menyerah sampai di tengah-tengah itu. Oke, itu dari Kak Via ya, itu motivasi, sedikit motivasi dari Kak Via buat teman-teman yang mungkin mengikuti organisasi. Jadi masa muda itu cuma sekali, perlu kita coba berkali-kali. Oke, segala sesuatu pengalaman itu harus kita coba ya Kak ya. Iya. Oke. Nah Sobat PGSD, jangan lupa untuk selalu produktif seperti Kak Via ini yang menjadi narasumber bagi kita. Nah, nantikan podcast selanjutnya hanya di PGSD Unipa Surabaya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye!